jenisnya banyak. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari bagian-bagian organ dari tanaman. Untuk itu, kita juga harus tahu tujuan pembelajaran ini. Tujuan yang pertama adalah setelah pembelajaran ini kalian diharapkan satu, dapat menyebutkan organ atau bagian dari tumbuhan. Yang kedua, dapat mendeskripsikan dan menjelaskan organ daun. Yang ketiga, dapat mendeskripsikan dan menjelaskan organ batang. Yang keempat, dapat mendeskripsikan dan menjelaskan organ akar. Yang kelima, dapat menjelaskan dan mendeskripsikan organ bunga. Yang keenam adalah dapat menjelaskan dan mendeskripsikan organ buah. Kemudian metode yang kita gunakan adalah metode discovery learning, ya, pencarian. Nanti kalian silakan bereksplorasi ya dengan petunjuk LKPD yang sudah saya kirim lewat online. Kalian sudah ada masing-masing ya. Kemudian silakan nanti dibaca dulu petunjuknya, kemudian cara langkah kerjanya dan sampai hasil kesimpulannya. Saya beri waktu 30 menit. Silakan tunggu hasilnya. Baiklah, kita presentasikan hasil kerja kalian. Silakan Ani untuk berpendapat. Oke, dan terus pendapatnya. Silakan Iwan di sebelah sana untuk berpendapat. Ya, tepuk tangan untuk Iwan. Baiklah anak-anak, untuk memperkuat atau menguatkan hasil dari pembelajaran kalian, Ibu akan mengulas kembali bahwa organ tumbuhan terdiri dari daun, batang, bunga, kemudian buah. Ada 5 organ, di mana 5 organ ini dibagi menjadi organ reproduksi atau reproduktif atau generatif, yaitu organ mangga, ini buah, dan organ bunga. Kemudian sebagai organ vegetatif adalah daun, batang, dan akar. Kemudian untuk masing-masing fungsi organ daun, satu untuk fotosintesis, kedua untuk penguapan atau transpirasi, yang ketiga adalah untuk pernapasan melalui stomata. Kemudian organ batang ini sebagai penghubung antara akar dengan daun, kemudian sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan misalnya pada tanaman tebu, kemudian juga untuk tanaman berkayu, bisa juga untuk pernapasan melalui lenticel. Kemudian organ yang ketiga, akar, ini fungsinya untuk mengangkut air dan zat-zat mineral dari akar ke bagian lainnya, ke atas ya. Kemudian ke seluruh bagian tumbuhan. Kemudian untuk pernapasan, misalnya pada akar tanaman daun atau beringin. Kemudian yang ketiga adalah untuk memperkokoh berdirinya tanaman. Kemudian organ bunga ini ada sebagai alat perkembangbiakan generatif, yaitu dimulai dari penyerbukan jaringan sebusari di kepala putik. Kemudian bunga juga untuk menarik serangga untuk melakukan penyerbukan. Selain itu juga untuk perhiasan ya. Kemudian yang terakhir, organ buah. Organ buah ini fungsinya secara ekonomi untuk manusia dan makhluk lainnya. Secara khusus dia juga bisa untuk penyebaran melalui bijinya untuk melestarikan jenisnya. Itu dari fungsi beberapa organ tanaman. Nah, pada pembelajaran ini hikmah yang kita dapatkan tadi, kita mengetahui macam-macam organ tanaman dan dalam kehidupan sehari-hari ini juga bisa diterapkan dalam teknologi ya. Teknologi misalkan pengecatan mobil itu dengan adanya lapisan kutikula pada daun ya. Kemudian adanya lampu-lampu untuk tenaga cahaya matahari itu juga berdasarkan cara kerja fotosintesis pada daun ya. Itu nanti kita pelajari di berikutnya. Baiklah, untuk pembelajaran berikutnya nanti kita mempelajari tentang jaringan dan macam-macam jaringan pada tumbuhan. Untuk itu, sebagai penutup, alhamdulillah pembelajaran kali ini lancar. Bila ada kekeliruan, mari kita bersama untuk selalu belajar dan belajar
Akhir kata, bila itu walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.